Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihamdih. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salamun ala ibadihi allazina istafa. Rabbana zidna ilma. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa insyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa naba'ana bi'ulumihi id-daraini amin. Ketaris daerah Nahdlatul Wathon Lombok Timur yang kita hormati para asatidz. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita terima malam ini berupa kesehatan, kesempatan bisa melanjutkan kegiatan kita. Mudah-mudahan dengan ini semua kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam atas junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat kita bersalawat kepada beliau, berkat kita mengikuti dan mencintai beliau, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kemudian. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersalawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan yang kemarin, masih berkisar tentang doa. Wal yaftatih ad-du'a bil hamdalillah was sana'i alaih. Wal yaftatih ad-du'a bil hamdalillah was sana'i alaihi. Thumma bis salati was salami ala nabi wa ala alihi. Kalau kita berdoa, hendaklah kita buka doa yang kita panjatkan itu dengan bertahmid kepada Allah, yaitu mengucap alhamdulillah. Yang kedua memujinya, ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah masuk alhamdu, sudah tahmid, rabbil alamin sudah kita puji Tuhan sekalian alam. Kemudian setelah itu bissalati wassalami ala nabi. Kita susul dengan berselawat kepada nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga berikutnya kepada keluarga beliau. Dan ini sebagai kunci dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu. Wal yakhtim du'aahu misla zalik. Setelah kita buka dengan yang tadi, kalau kita mau tutup juga dengan yang tadi, kita tutup dengan selawat dan hamdalah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Jadi kunci buka tutup dengan hamdalah dan muji Allah, salawat kepada Nabi dan keluarga. Begitu juga ketika kita menutup. Setelah itu tsummal yaqul ba'dahu amin. Kemudian kita membaca amin. Telepon, ya, kita menjadi imam juga. Minimal terakhir kita bilang amin. Lebih-lebih sendirian, ya. Tapi tetap juga paling bagus di akhirnya amin. Ketimbang setiap kata kita bilang amin. Alhamdulillah rabbil alamin amin. Sangat, ya,
pulang elok dengarannya. Kalau berjamaah ya cukup makmum yang bilang amin. Kalau mau bilang amin juga yang memimpin doa cukup nanti terakhir. Ya. Setelah tadi ditutup dengan selawat dan memuji Allah Subhanahu wa taala baru bilang amin ya rabbal. Wal yaksiril abdu jiddan, hendaklah hamba itu ya memperbanyak min su'alil afiyati fid dunya wal akhirah, dari meminta perlindungan kepada Allah dunia dan akhirat. Itu kita perbanyak. Ya, karena sangat banyak bahaya yang mengancam kita. Karena tidak suka juga iblis, maka kita mohon perlindungan kepada Allah dunia dan akhirat. Faqad warada fil hadis, telah datang dalam sebuah hadis yang menjelaskan annahu ma su'ilallahu syai'an, bahwasanya tidak ada yang diminta kepada Allah sesuatu habu ilaihi, yang paling Allah cintai, min ayyas alal afiyata fid dunya wal akhirah, yakni minta perlindungan kepada Allah ya dunia dan akhirat. Allahumma inna nas'alukal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Sangat disenangi oleh Allah itu. Ya. Karena memang harus begitu. Kita ini kan pejuang. Kita ini hamba yang harus selalu menyembahnya, laksanakan tugas darinya, ya harus sehat. Caranya minta perlindungan dari, supaya ada ikhtiar kita. Allah tahu bagaimana kebutuhan hambanya, tapi perlu diminta. Ya, perlu diminta sebagai ibadah. Sebagai ibadah. Bukan minta karena kita tidak dikasih, tidak. Kita minta karena ya, kita mau memperbanyaknya, tidak. Kita tidak tahu. Ya. Semuanya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu. Fahiyya, maka doa tadi min ajma'id da'awat. Ya, termasuk doa yang paling lengkap itu. Kalau sudah kita minta perlindungan dunia akhirat, selesai. Perlindungan dari bahaya, perlindungan dari kekurangan ekonomi, perlindungan dari kelemahan iman, perlindungan dari orang yang akan membahayakan kita, perlindungan dari yang membahayakan Islam, makanya lengkap sudah. Kalimatnya sedikit. Ya. Allahumma inna nas'alukal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Ini malah sekali, kalau enggak bisa 3 kali kan. Setiap kita berdoa kepada Allah. Wa abdoliha, paling abdol doa juga ya. Minta perlindungan itu. Memang itu kalimatnya dari Nabi. Allahumma inna nas'alukal afiyata fid dini wad dunya. Itu sudah bentuk kalimatnya. Dunia akhirat ya. Wallahu waliyut taufiq, dan hanya Allah lah ya yang menolong kita untuk mendapatkan taufik, untuk mendapatkan bimbingan untuk selalu berbuat baik. Taufik itu sudah baik, tapi nambah baik taufiknya. Kalau belum baik berubah baik, itu namanya hidayah. Ya. Kalau lemah menuju lebih meningkat, itu namanya ya muawanah atau aunillah, pertolongan Allah. Semuanya sih pertolongan. Tapi ada beda-beda secara khusus. Kalau sudah baik menuju lebih baik dan senang baik-baik, itu namanya taufik. Kalau tidak baik ya menuju baik disebut hidayah. Ada juga aunillah, pertolongan Allah. Ya. Tapi aunillah itu biasa pada orang yang biasa. Kalau para nabi sebut dengan mukjizat, ya. Kalau para wali sebut dengan karomat. Ya. Nah, orang biasa disebut dengan ya muawanah, pertolongan Allah. Nah, kalau calon nabi sebut dengan irhas, itu juga pertolongan Allah. Irhas pada calon nabi,
Kalau orang jadi wali disebut karomat. Kalau sudah Nabi Rasul disebut dengan mukjizat. Untuk mengalahkan musuh. Pertolongan Allah orang biasa untuk mengalahkan saingan. Karomat untuk mengalahkan musuh. Mukjizat juga untuk mengalahkan musuh. Dari ajaz. Ya, ajaz artinya lemah, melemahkan. Summa innahu qad warada an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian sungguhnya telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal azkar, berupa zikir-zikir. Banyak diajar kita zikir-zikir oleh Rasulullah. Kalau kita mau lihat semuanya, tinggal kita baca. Sudah dikumpulkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya disebut dengan Al-Azkar. Ya, Azkarun Nawawi. Zikir-zikir yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Ya, baik di Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasul. Tinggal kita pakai. Kalau anda habis kita pakai. Untuk kita tahu juga tadi sudah dianggap doa paling abdol, doa paling lengkap. Ya, setidak-tidak kita berdoa minimal itu sudah satu itu. Ya, dirangkap dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Wal ad'iyah, berupa doa-doa juga. Ya. Al mutlaqah yang sifatnya umum. Ada doa sifatnya umum untuk semua orang. Wal muqayyadah yang sifatnya khusus. Ya. Untuk pribadi. Ya. Bil awqatil muta'aqibah. Waktu-waktu yang sudah disesuaikan, ya. Yang sudah dipilih. Wal ahwalil mutaghayyirah, keadaan-keadaan yang berubah-berubah, yang berbeda-beda. Ya. Sudah ada dikumpulkan itu. Doa pagi ada, doa sore ada, malam ada. Ya. Doa untuk nolak bala ada, doa rezeki ada, pokoknya ada masing-masing sudah. Ya. Kita tinggal make. Sudah masak. Maka surah wan tasyara, ya, banyak dan sudah menyebar itu. Banyak, semua orang tahu. Tinggal kita klik sudah di Google. Doa-doa maksur. Datang sudah doa maksur. Doa maksur itu doa dari Nabi. Doa-doa yang dalam Al-Quran, keluar doa-doa dalam Al-Quran. Enak. Ya. Wa qad rattabaha alaihi salatu wassalam. Sungguh Rasulullah SAW telah menyusunnya doa-doa yang tadi. Wa raggabahum fiha. Dan sangat disunatkan itu bacanya. Ya. Dianjurkan. Litakuna sababan lahum ilal nailil khairi wal khairat. Supaya bisa menjadi sebab bagi mereka untuk mendapatkan, ya, satu kebaikan dan banyak kebaikan. Untuk mendapatkan banyak kebaikan. Ila nailil khairi wal khairat. Ya. Supaya meraih banyak kebaikan. Wassalamati minasyarri wal afat al-waqi'ah bi masyiatillahi ta'ala itilkal ahwali wal awqat. Supaya selamat juga minasyarri, dari segala kejelekan, ya, kejahatan, wal afat, bahaya-bahaya, ya, al-waqi'ah, yang terjadi bi masyiatillah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena doa yang bisa menolak takdir. Ya. La yuraddul qadra illa bid-du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali dengan doa. Begitu hebatlah doa. Sampai dikatakan ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu senjata. Orang yang beriman yang tidak berat dibawa. Tidak berat dilempar, ya, tidak berbiaya juga, tidak bisa dicuri juga, bisa menembus alam barzah,
alam akhirat, malah sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Tidak ada senjata yang bisa menembus alam barzakh. Apalagi bisa menembus ketuhanan kecuali doa. Luar biasa. Fitilkal ahwali, di semua keadaan, ya, wal auqat, dan semua waktu, itu hanya bisa ditolak dengan doa. Dan tidak ada orang binasa dengan doa. Ya, tidak ada orang binasa dengan banyak berdoa itu. Tidak ada. Semakin sering berdoa, semakin banyak faedah, semakin banyak manfaat. Wa man farata fiha wa ahmala al-amala biha fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang tidak suka padanya, malas berdoa, wa ahmala al-amala biha, lalai melakukan doa, fala talumanna, jangan sekali-kali mencela illa nafsah, kecuali dirinya sendiri. Kalau kita tidak dapat apa-apa karena malas berdoa, jangan salahkan kecuali diri sendiri. Jangan ya gerutu kecuali gerutukan diri sendiri. Jangan salah siapapun. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Sudah kan Quran. Dia adalah Tuhanmu berbuat zalim sedikit pun kepada hamba. Ya. Kalau tidak dapat, tidak ada. Kalau berdoa akan dikasih sekecil apapun untuk melihatnya. Doa jelek juga dilihat, doa baik apa lagi? Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu bukti dari ya, wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Tidak ada kezaliman dari Tuhan kepada hamba. Malah dikasih banyak bonus. Kita masuk surga bukan karena amal, tidak mampu kita masuk dengan amal kita, jangan tidak sesuai juga. Mahal surga itu. Mahal, ya. Tapi dengan kasih sayang Allah lah kita bisa masuk surga. Tapi kalau masuk neraka aja, bukan kezaliman Tuhan, itu keadilan Tuhan. Sesuai dengan perbuatan. Sesuai perbuatan. Andai kata baiknya lebih banyak, tidak jadi masuk neraka. Tidak jadi kalau baiknya lebih berat. Tapi kalau jeleknya lebih berat, nah itu baru bisa masuk. Bisa masuk. Kalau seimbang, di situlah ada kesayang Allah lagi lewat nabinya disebut dengan syafaat. Nah, jadi dia mas. Dalam tafsir Mafatihul Ghaib, ya Imam Fakhrur Razi, orang tua yang hampir disiksa, lalu dia punya anak yang hanya baca basmalah saja, tidak jadi orang tuanya disiksa. Itu berkat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, tidak jadi. Tidak jadi. Itu hebatnya hanya bismillah saja, belum yang lain. Ya, luar biasa. Para satis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mari kita berbanyak berdoa. Kita sudah enak di Nahdlatul Wathon. Tinggal kita baca hizib Nahdlatul Wathon. Apa yang kita inginkan di sana? Ada Al-Qur'annya, ada hadis dari Nabi berupa doa, ada dari sahabat. Ada dari para wali-wali, ada asma, ya ada dalil, luar biasa. Mau kita terhindar dari ya ilmu hitam, ada, ya terhindar dari benteng-benteng yang diserang cara tidak lihat, ada, ya dikumpulkan oleh beliau. Kenapa di Sanjung Hizib? Karena terbukti Madrasah Nahdlatul Wathon tidak jadi ditutup oleh Jepang. Hampir ya 60% madrasah ditutup Jepang zaman itu. Itulah yang buat Maulana Syekh punya ya keinginan untuk mengarah hizib, jangan sampai ditutup. Setelah jadi ya dibaca terus. Alhamdulillah sampai hari ini bisa kita temukan madrasah berkat hizib Nahdlatul Wathon. Sampai madrasah Sholatiyah lebih senangnya baca hizib sekarang.
Padahal di Madrasah Salatiyah banyak hizib itu. Ada Hizbul Ghazali, ada Hizbul Bahri, ada Hizbul Nawawi, ada Hizbul Syazali, banyak hizib. Setiap wali tarekat pasti punya hizib. Semua orang tarekat itu sampai 37. Iya. Mungkin yang paling dekat dengan pengarangnya ya Maulana tarekat hizib itu. Imam Ghazali sudah berapa ribu tahun sudah. Ya Qadariyah jauh sudah. Yang paling dekat ya adalah tarekat hizib Nahdlatul. Paling dekat pengarangnya kemarin meninggal kan. Timbang yang lain. Yang lebih banyak membaca hizib Nahdlatul alhamdulillah. Waqad jama'al Imamun Nawawi, dan sungguh telah mengumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, di Kitabil Azkar, dalam kitab Al-Azkar. Ini jamak dari zikrun. Ya, jadi banyak zikir di sana. Ya. Lahu jumlatun mustaksiratun min zalik. Baginya itu sudah jumlah yang banyak di situ. Banyak. Berapa ribu. Ya. Wa damma ilaiha minal idah. Dia kumpulkan di sana, ya. Berupa penjelasan juga tidak cukup dengan doa, tapi dijelaskan juga doa itu. Ini untuk doa masuk ini doa tidur, dijelaskan di sana. Tidak sekedar ditaruh-taruh doa lalu tidak ada penjelasan, tidak. Dijelaskan juga penjelasan. Ada keterangannya. Ya. Ada penjelasan, wal bayan, ada keterangan. Dijelaskan, juga ada penjelasan lagi. Apa katanya itu? Wa nafaisul ahkam, dan juga dijelaskan hukum-hukumnya di sana. Wa muhimmatul fawaid, dan juga dijelaskan faedah-faedah yang penting-penting di sana. Ya. Mayat misubihi al-qalbu, apa yang berhubungan dengan hati. Ya, dia juga jelaskan. Wa yansyarahu lahu, ya, as-sadru, dan juga beliau menjelaskan doa-doa yang bisa melapangkan dada. Ya. Doa yang bisa menenangkan hati. Syakarallahu sa'yahu, ya. Sebagai bentuk syukurnya kepada Allah atas usahanya itu. Wa jazaa'u 'anil muslimina khaira. Ya, semoga ya menjadi balasan atas kaum muslimin, ya, tentang kebaikan yang beliau sedikit kumpulkan itu. Alhamdulillah. Dan itu terus dibaca oleh di mana-mana pondok pesantren. Salah satu dari kitab yang selalu dibaca. Alhamdulillah, kita pernah tamat juga kan. Sejak yang beliau langsung saya baca sudah. Ya, walaupun tidak ngerti, yang penting tamat. Itu dibaca malah saya, tamat. Alhamdulillah. Ya. Kita kan tidak wajib pintar, wajib tahu saja. Nanti bab pintar nanti Allah yang atur. Ya, ternyata setelah tamat baru bisa paham juga itu. Dulu ya sekedar-kedar. Karena banyaknya yang kita pelajari, banyak yang kita dengar, ya. Wa zakara aydan sahibu iddatul husnil hasin, menyebut juga oleh pemilik kitab namanya, ya, iddatul husnil hasin, ya, beberapa benteng penjaga yang baik. Nama kitab juga fiha min zalika tarapan salihan, ya, berapa jalan yang baik. Semoga Allah merahmati beliau. Waqad jama'na li ashabina, sungguh kami telah kumpulkan untuk sahabat-sahabat kami, kata beliau, min azkaril as-sibah wal masa, berupa zikir-zikir yang dibaca pada waktu pagi dan sore, khosatan, secara khusus, ya, nubzatan mustasiratan, yang beruntungnya ringkas-ringkas.
mubarakatan insyaallah. Insyaallah akan membawa keberkatan insyaallah. Wallahu yaqul al-haqqu wa huwa yahdi sabil. Dan Allah telah berfirman, ya, al-haqqu yang maha benar, wa huwa yahdi sabil, dan dialah yang beri petunjuk kepada jalan yang benar. Hanya dia. Itu tentang doa, ya. Dan banyak kita lihat di dalam hadis juga sambil-sambilkan. Kadang-kadang di Sapinah juga masuk. Ya. Banyak. Belum lagi kitab khusus namanya Doa Silahul Mukminin. Buku itu judulnya Doa Senjata Orang Beriman. Dijelaskan juga di sana mau pakai apa, mau pakai dagang ini, mau pakai melahirkan ini, dijelaskan di situ. Ya, betul-betul silah. Tinggal kita beli. Terjemah juga itu. Ada terjemah. Kita jawab azan dulu. Allah. La haula. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan wa'lamu ma'asyiral ikhwan. Kata pengarang, ketahuilah wahai sekalian saudara-saudaraku. Ja'alanallahu wa iyyakum minal qawwamin bil qisti. Semoga Allah menjadikan kita dan Anda semua termasuk orang yang bisa menegakkan keadilan. Wal amirin,
bihi, bisa menyuruh kepada keadilan. Annal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar min a'zami sya'airid din. Bahwasanya menyuruh kepada kebaikan, melarang kepada kemungkaran termasuk syiar agama yang paling besar. Wa ahammil muhimmat 'alal mu'minin. Perkara yang paling penting atas orang-orang yang beriman adalah amar ma'ruf nahi munkar. Wa qad amarallahu bizalika fi kitabih. Sungguh Allah telah memerintahkan hal tersebut di dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim. Bagaimana Allah menyuruh kita menyuruh kepada yang baik, mencegah kepada yang mungkar. Wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Melalui lisan rasulnya juga dia menyuruh bagaimana kita beramar ma'ruf nahi munkar. Tanpa batas ini. Tidak dikhususkan dengan jabatan, tidak. Semua bakat bidang masing-masing di situ ada amar ma'ruf nahi munkar. Yang jadi guru malah ini yang paling banyak beramar ma'ruf pada murid-muridnya, kepada rekan-rekan. Pedagang juga bisa beramar ma'ruf. Bagaimana mencegah banyaknya kecurangan-kecurangan. Tapi yang terjadi malah ikut-ikutan, itu tidak ada yang saling larang. Karena di sana menjanjikan ketidakadilan itu, menjanjikan keuntungan yang besar. Kalau adil kecil untungnya. Kalau nimbang adil sedikit untung. Tapi kalau curang banyak untungnya. Makanya tidak ada yang saling larang di sana. Malah ikut. Itu yang terjadi. Waliyahzubillah. Di petani banyak, ya. Karena ada orang yang mengambil bukan haknya, di sana beramar ma'ruf. Ya. Kena ada yang metik barang orang, di sana kita bisa beramar ma'ruf. Semua untuk pekerjaan di situ ada amar ma'ruf nahi munkar. Nah, tergantung kita. Wa hassa alaihi, ya, didorong atasnya. Wa raghiba fihi, dianjurkan padanya. Wa syaddada, ya, fi tarkihi, diancam di dalam meninggalkannya. Diancam kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran, ya, ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum, jadikanlah dirimu ummatun, ya, satu umat, yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan. Ya. Wa ya'muruna bil, yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kebaikan dengan menyuruh berbuat baik. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah untuk melakukan kemungkaran. Nah, orang yang dua golongan ini, wa ulaika, mereka yang dua tadi, yang nyuruh berbuat baik, melarang berbuat jelek, humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Berarti syarat orang beruntung, ya, dua ini. Kalau kita melihat kebaikan, jangan mau sendiri, ajak orang lain. Kalau ada kemungkaran, jangan kita diamkan. Ya. Kita berusaha melarang minimal, ya, dengan hati yang tidak suka. Ada 3 cara kita mencegah kemungkaran. Kalau mampu dengan tangan, ya yughayir biyadih, ubah dengan tangan. Kalau tidak mampu, pabilisani, ubah dengan ucapan, nasihat, pesan. Wa illam yastati fabiqalbih. Kalau tidak mampu dengan pesan, tidak mampu dengan ucapan, mungkin takut diteror dan sebagainya, fabiqalbih, dengan hati. Jangan mendukung mereka, jangan duduk bersama mereka. Wala taq'udu ma'hum, jangan duduk sama mereka. Ya. Kita lihat teman-teman kita mungkin sedang bermain, ya, taruh-taruhan,
Minimal kita pergi, hati kita tidak enak, tidak mendukung. Berbeda kalau dia tidak main tapi dia duduk di sana, berarti sekongkol juga. Apalagi ikut-ikut mendukung. Wah. Kalau masih sama duduk aja, tidak ada alasannya bilang tidak ikut. Join itu. Minimal bahwa ada apul iman. Itulah selemah-lemah iman. Tidak suka dengan hatinya, tinggalkan tempat itu. Ya. Bila perlu bisa melepaskan diri karena Nabi Ibrahim dengan ayahnya itu. Karena ayahnya itu juga membuat Tuhan, tidak mau ikut beliau melepaskan diri dari ayah. Bukan mendurhakai ayah, tidak meninggalkan konsep-konsep ayah. Tidak meniru, tidak mau mengakui ya, apa yang diperintah oleh orang tuanya. Tetap orang tua. Ya. Al-Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dalam ayat ini berarti ada dua orang yang dikategorikan muflihun oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dua-duanya disebut yad'una ilal khair. Mengajak baik itu ada dua. Melarang jelek, menyuruh baik. Dua-duanya disebut yad'u ilal khair. Ya. Mengajak baik itu tidak harus menyuruh baik, tidak. Melarang jelek juga menyuruh baik. Menyuruh baik. Ya. Hendaklah ada umat. Ya. Berarti tidak semua orang. Hendaklah ada umat. Minimal satu orang. Ya. Satu orang. Kalau semua ngajak kan yang diajak siapa? Hah? Iya. Kalau semua ngajak yang diajak siapa? Biasa yang diajak lebih banyak daripada yang mengajak. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat lain, Al-Imran juga. Ya 110 ini. 110 tadi 104. Sama-sama Al-Imran. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian benar-benar umat yang terbaik. Ya, yang dikeluarkan untuk sekalian manusia, yaitu kita maksudnya. Umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik yang telah Allah keluarkan. Ya, kalau kita hitung nabi saja 124.000, berarti 124.000 umat. Ditambah Rasul 313, berarti 124.313 umat. Umat Nabi Muhammad lah yang terbaik. Terbanyak lagi. Ya. Terbanyak, tersayang lagi. Ya, pokoknya sudah. Tapi ada syaratnya. Agar menjadi umat yang terbaik. Jadi tidak semua orang umat Nabi Muhammad dianggap terbaik. Kalau mau jadi umat Nabi Muhammad terbaik ada syarat. Ya. Syaratnya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna bil, tiga syaratnya di sini. Wa tu'minuna billah. Ini kunci ini. Tu'minu billah itu kunci. Karena kalau tidak ada tu'minunya, tidak ada gunanya nyuruh orang baik. Tidak ada gunanya juga dia melarang orang jelek. Iya. Makanya duluan Islam, harus Islam dulu. Kalau iman dulu belum Islam, tidak diakui iman sebelum Islam. Makanya Allah mengatakan, wala taqulu amanna walakin qulu aslamna. Jangan katakan dirimu beriman, tapi katakan dirimu Islam dulu. Islam dulu. Kayak sholat. Berdiri kita lebih dulu itu tidak dihitung kalau belum niat. Iya, kalaupun kita lama berdiri tapi belum niat, belum dihitung sebagai rukun sholat. Takbir tapi tidak ada niat, belum dihitung juga. Nah kalau sudah niat, maka berdirinya dihitung rukun. Sama dengan iman. Syaratnya harus Islam. Amal tidak diakui, sedekah tidak diakui, pahala tidak dapat. Kalau belum Islam, karena dia kunci. Harus Islam dulu. Baru bilang aku beriman. Jangan bilang aku beriman tapi belum Islam.
Harus aslamna, baru aman. Memang seorang beriman dulu, tapi kan belum diakui kalau dia belum Islam. Dia percaya, tapi belum diakui kalau belum berikrar 2 kalimat syahadat itu. Tidak belum diakui iman. Ya, belum diakui. Itu sebagai SIM kan? Sebagai SIM, sebagai ijazah, sebagai kon. Ya, syarat pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf. Ta'murun, jamak semua orang. Bukan bilang takmur, tapi ta'murun. Anil ma'ruf, sama-sama jamak. Yang nyuruh banyak, yang disuruh juga banyak. Itu juga yang dilarang, sama-sama banyaknya. Iya. Seolah-olah jahat sama baik itu sama. Kalau kita buat garis datar 0 di tengah, 1-1, 2-2 sama, jadi kiri kanan. Peluang jahat, peluang baik sama. Iya. Sekarang yang 0 itu yang sulit. 0 itu sulit. Baik 1 bisa, jelek 1 bisa. Iya. Sampai berapa angkanya tidak terhingga. Lah, suha, nggak bisa dihitung. Yang tahu hanya Allah. Sama, yang 0 itu yang sulit. Artinya yang sanggup menemani dua-duanya itu sulit. Kalau menemani orang baik gampang. Menjauhi orang jelek gampang. Tapi bersahabat dengan dua-duanya itu sulit. Iya. Sulit. Karena itu memang akhlak Allah akhlak Allah itu disayang juga yang jahat itu. Apalagi yang baik. Buktinya dikasih rezeki yang jahat itu kan. Dikasih rezeki, dikasih sehat. Malah dikasih lebih banyak lagi. Malah yang beriman ini banyak ujiannya. Sudah miskin lagi. Sakit-sakitan. Kalau kita tidak nikmati dan kita tidak percaya dengan kebaikan yang Allah kasih, stres. Ada 3 syarat orang menjadi umat terbaik, ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tapi tu'minu ini sudah lengkap ini. Jangan diartikan tu'minu billah lalu diingkari tu'minu bil malaikah wal kutub war rusul. Kalau sudah beriman kepada Allah, semua yang lahir dari Allah itu akan juga termasuk beriman. Ya, cukup sudah bilang beriman kepada Allah. Tidak menyebut berapa 6 di sini kan? Ya. Karena ini kunci, kalau orang sudah beriman kepada Allah, pasti dia beriman kepada malaikatnya, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhiri, ya, wa qadrihi khairihi wa syarr. Pasti itu. Pasti, makanya kuncinya saja disebut. Ya. Ibarat kunci sama giginya, kalau sudah bawa kuncinya sama giginya sudah. Sama giginya. Iman kepada Allah sebagai kunci, semua yang 5 menjadi giginya. Tidak boleh diremehkan dan tidak akui salah satu. Hilangkan satu gigi, tidak bisa terbuka. Beriman kepada Allah, kitab Rasul, hari kiamat, kadang-kadang, tapi tidak beriman kepada malaikat, tidak bisa. Masih kafir. Masih kafir. Harus lengkap giginya yang 6. Kalau memang iman kepada Allah sebagai kunci, giginya 5. Iman kepada malaikat, kitab, Rasul, ya, kiamat, kadar-kadar. Karena kadar itu diambil dari hadis. Tidak nyatu di ayat. Karena hakikatnya hadis juga wahyu kan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Nabi Muhammad tidak bicara berdasarkan hawa nafsu, melainkan beliau bicara berdasarkan wahyu. Selanjutnya waqala ta'ala, masih firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Surat At-Taubah. At-Taubah itu tidak sunat baca basmalah. Karena di dalamnya selalu ayat perang. Tidak cocok kita berkasih-kasihan dalam perang itu. Ya. Konak ketukan dah deket. Rong dah menuh. Pada kita susuk kan. Ya, terus waktu nyembelih itu cukup bilang bismillah saja. Ya. Tidak sunat bilang bismillahirrahmanirrahim.
Nah, kita sedang menyiksa atau sedang membunuh atau sedang menyembelih itu tidak disunatkan menyelesaikan basmalah. Cukup bismillah. Ya. Karena tidak cocok menyembelih dengan kasih sayang. Tidak nyambung. Dia bilang bismillah, goroh. Makanya tidak disunatkan baca bismillahirrahmanirrahim di surat atau At-Taubah. Karena di dalamnya menjelaskan tentang perang. At-Taubah. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'. Ya. Orang yang beriman laki dan perempuan bagian dari dengan bagian yang lain itu saling menolong. Iya. Laki nolong perempuan, perempuan nolong laki nolong laki, perempuan nolong perempuan, saling tolong. Karena kita diibaratkan satu tembok, ya. Satu tembok, di dalamnya banyak bahan, ada air, ada pasir, ada semen, jadi ada besi, ya. Itulah. Ba'duhum awliya'u ba'. Sebagian menolong sebagian yang lain. Berarti ada yang ditolong, ada yang menolong, itulah adat ya baru terjadi. Tolong menolong. Kalau semuanya nolong, ini tolong tidak ada ya, tidak bisa dikatakan tolong menolong. Sekalipun tidak imbang antara yang ditolong dengan yang menolong, yang penting ada dua-duanya. Iya. Kadang-kadang yang menolong satu, yang tolong banyak bisa. Ya. Yang menolong banyak, yang ditolong satu bisa. Misalnya satu kampung nolong anak yatim, tumben anak yatim itu satu meninggal bapaknya, cuma satu anaknya. Semua orang nolong satu. Bisa. Ya. Tapi yang berat itu antara orang tua dengan anak. Terutama ibu. Satu orang ibu sanggup membahagiakan anaknya satu lusin. Benar. Iya. Sanggup dia, seorang diri. Tapi begitu anak-anaknya besar, tidak sanggup membahagiakan orang tuanya hanya satu orang. Jadi orang wayah nu mangan. Inna. Pantesan Tori Jahasa mengatakan, kasih sayang ibu panjang masa. Kasih sayang anak sepenggalah. Kedi. Sepenggalah ya, kontek. Lagi dia tahu balik ke senina mah. Inan dan doang ambeang dan. Dia tidak tahu mungkin bahwa suaminya itu kan surganya sama ibunya. Sementara dia surganya sama suaminya. Biarkanlah ibu suami itu berbakti sama ibu karena itu surganya. Sebagaimana dia juga berbakti sama suami karena surganya sama suaminya. Iya. Itulah istri kalau memang tidak sadar di mana surga suaminya. Dilarang suaminya berbakti sama ibunya, sementara dia mau berbakti mau masuk surga sendiri ya. Iya, jadi salah. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Iya. Jadi tolong menolong di sana tidak hanya nolong kebaikan, nolong jelek juga disebut tolong menolong. Malah itu yang paling hebat. Menolong orang yang hampir terjerumus itu tidak jadi, atau yang sudah terjerumus sadar, itu luar biasa. Itulah tolong menolong yang paling tinggi nilainya. Ya. Karena sabar berbuat taat lebih ringan dengan sabar ya berbuat maksiat itu. Iya. Karena jarang sekali orang kecanduan berbuat baik. Yang kecanduan itu berbuat jelek. Makanya tingkat sabarnya lebih berat. Iya. Jadi pahala merubah jelek jadi baik itu lebih besar ketimbang orang baik ditambah baik lagi. Sedikitlah perjuangan sudah bagus itu. Ya, sudah bagus. Atau dapat istri jelek terubah jadi solehah, itu luar biasa. Ketimbang yang sudah dapat solehah dari awal, mau apanya disolehkan, hanya nambah-nambah doang. Iya. Kalau soleh ketemu soleh, ya itulah jodoh biasa. Atau jelek ketemu jelek, ya jodoh biasa juga. Nah tapi kalau jelek ketemu baik, nah baru jodoh luar biasa. Perkawinan yang luar biasa. Jadi situ betul-betul ada perjuangan. Ya. Nah, kalau mau kawin jodoh luar biasa ya begitu, cari yang jelek.
Kalau mau jodoh biasa ya cari yang soleh, solehah. Ya. Tapi kuncinya gampang. Gampang. Tinggal kita solehkan diri kita, insya Allah dipasangkan dengan yang soleh. Insya Allah. Tapi kalau sudah kita berusaha soleh, dikasih yang tolehah, berarti Allah ingin kita luar biasa itu. Allah ingin kita ini luar biasa. Kalau kita soleh dikasih yang solehah, biasa-biasa dikasih oleh Allah itu. Sedikit perjuangan. Banyak para wali diuji begitu. Ya, banyak. Ya. Ada wali, dan wali ini tidak tahu dirinya jadi wali. Tidak pernah pulang tanpa diomelin istrinya. Tidak pernah pulang tanpa dimarahi. Wajib dimarahi. Juk keplang silang, dia jauh apa lagi? Omeh-omeh diri. Ya Allah. Tapi dia tetap sabar, tidak pernah merasa marah. Ya, malah dinikmati marah istrinya itu. Tapi suatu hari mungkin tidak tahan dia lari ke hutan. Ya, tidak dikasih makan, diusir lagi. Disitulah dia mohon, ya Allah, turunkan kemuliaan kepada saya. Langsung diminta, langsung jatuh apa yang diminta. Ya, minta durian, pak langsung jatuh. Apel teri dong apa yang diminta sudah. Ya, baru dia jagoan tidak ngerti dirinya sebagai wali. Iya. Apapun diminta langsung tes hati. Ya, nggak sabar. Dulu sudah, ya. Sampai dijelaskan di sana, kalau ingin cepat jadi wali, cari istri yang pengomel begitu. Ya kalau sabar. Itu sabar, itu sabar susah. Rata-rata para wali itu. Kalau memang dia sudah ada karena Allah seperti itu, dia sabar. Ya. Yang sering kita ceritakan, wali yang dihormati semua binatang buas di hutan, malah kalau dia pulang bawa kayu, harimau itu yang bawakan. Harimau itu yang bawakan. Tiap hari lagi harimau. Sampai di rumahnya dilemparkan kayu, dia tunduk, pamit, pergi. Nah istrinya jelek, jahat sekali. Ini wahrukat bagus. Darajat. Sabar harus mama, sabar. Sampai meninggal istrinya. Hilang enak. Baru dapat istri yang baik. Begitu dapat istri yang baik, harimau dan semua, tidak ada yang hormat sama dia. Lembaran diri kayu leman hutan. Lembaran diri. Karena tidak ada perjuangan lain. Tidak ada yang disabarkan. Tidak ada yang diperjuangkan. Jadi hilang. Carete aja batur nyuri sama gatias baru. Batur suruhan. Nganyam jam seni meniruan. Iya. Insyaallah. Maka dengan toa ikut serta aja nih. Memang kalau kita nikmati, disitulah ada kebaikan dari Allah. Ya. Makanya wajar para nabi juga dikasih istri yang jahat-jahat. Nabi Lut jahat, kafir. Nabi Nuh kafir juga. Ya, memang seperti itulah. Kalau Nabi Ibrahim ya bagus, Muhammad bagus semua. Bagus semua. Ada juga perempuan dikasih jahat-jahat suaminya. Kayak Muasyah kan, Fir'aun suaminya. Ya, sabar juga. Sabar. Wa qala Allah Ta'ala, ya, Allah juga berfirman dalam surah Al-Maidah. Ya, 2 ayat ini. 78, 79. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Dilaknat orang-orang yang kafir dari Bani Israil. Berarti Bani Israil yang kafir dilaknat. Ala lisani Daud, melalui lisan Nabi Daud. Allah melaknatnya lewat lisan Nabi Daud. Ya. Wa Isa bin Maryam, itu juga melalui lisan Nabi Isa alaihis salam. Karena dua-duanya sama. Suku yang beliau dakwahi namanya Bani Israil. Bani Israil di Palestina sama suku. Nabi Daud juga masih Bani Israil.
Bani Israil itu nama kaum Nabi Yakub. Yakub itu namanya Bani Israil. Anak-anak beliau itu dan golongan itu disebut Bani Israil. Yakub itu saudara tiri Nabi Ismail. Ya kedua istrinya Nabi Ibrahim kan? Sarah dan Hajar. Siti Hajar melahirkan Ismail. Siti Sarah melahirkan Ishak. Lalu Ishak melahirkan Yakub. Oh, gitu. Lalu Yakub itu melahirkan Nabi Yusuf dengan Bunyamin, dan ada 9 lagi saudaranya dari istrinya yang lain. Ya. Yakub itulah yang pernah menangis sampai bengkak matanya. Menangisi Nabi Yusuf yang dibuang di sumur dan mati sudah hilang ceritanya. Sejak dia dengar itu nangis terus. Coba. Saking sayangnya kepada anak. Memang beda juga. Ya, beda lah sayangnya sama anak-anaknya. Makanya anaknya iri hati. Yusuf sendiri diurus terus gitu. Ya. Jadi tidak bisa dipaksakan, memang beda itu. Makanya kalau ada kata orang tua, pada kungan nanta sekatin aja, nah ngibur-ngibur itu doh. Itu memang tidak bisa dipaksakan. Nabi Yusuf disayang karena memang dia sudah ditanda akan jadi nabi oleh Nabi Yakub. Dari cerita yang disampaikan ke ayahnya, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aitum li sajidin. Itu Yusuf ayat 4. Iya. Yang mimpi bercerita, aku melihat oleh mimpiku bintang-bintang tunduk, bulan, matahari tunduk. Itu Nabi Yakub menafsirkan mimpi bahwa Yusuf akan jadi nabi. Makanya dilarang jangan cerita sama saudaramu. Bagi iblis ini yang tahu teduh bagaimana keluarga agar kacau balau. Cerita mereka. Ditambah lagi dilihat-lihat oleh diteliti oleh semua saudaranya, memang beda sayangnya. Iya. Beda, memang beda Nabi. Rasulullah juga ya tetap adil beliau, cuma makanya saking takutnya ndak adil nanti, beliau sampai tidak berani poligami ketika Siti Khadijah. Tidak berani poligami beliau. Hanya Siti Khadijah. Karena tidak ada yang sama perjuangannya modelnya. Kalau setelah Siti Khadijah meninggal, ya baru beliau poligami. Karena tidak ada yang lebih sama. Sampai siapa itu? Maimunah mungkin anaknya itu. Ya kalau tidak salah. Siapa yang istri yang paling kau cintai ya Rasulullah? Gitu kan? Saya jawab besok. Siapa yang saya kasih hadiah cincin, itu yang paling saya cintai. Mudah tekan. Gitu. Tapi sudah didatangi semua sambil dikasih cincin. Merasa paling disayangi. Kalau dicari, merasa paling disayangi gitu. Begitu dikumpulkan, ya. Silakan Rasulullah jelaskan siapa yang paling disayangi. Rasulullah bilang, siapa yang pernah saya kasih cincin, angkat tangan. Saudara aku angkatnya. Pede aja. Ya itulah cara beliau untuk ya menjawab semua. Memang beliau lah suami yang paling adil. Karena lahir kata-kata beliau, baiti jannati. Kan jarang kita jangan juga langkono kan? Ya. Baiti jannati. Ini beliau. Khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik kepada istrinya. Akulah yang paling baik kepada istri. Ini apa soal? Sebenarnya pandai-pandai kita nyebut diri. Antara lidah dengan gigi tidak berkelahi, pasti pernah berkelahi. Masa tak bercerita? Aku ngekelak aku bro. Itulah orang-orang yang pandai menyimpan. Ya. Pasti pernah kita gigit lidah. Lahirlah sariawan. Begitu dekatnya ini gambaran orang terdekat. Karena yang paling dekat adalah istri. Orang tua masih jauh. Istri. Ya. Orang dekatnya lidah dengan gigi.
Ya, tidak pernah pisah kan? Kalau istri masih pisah, masih pisah. Ini aja, ini wah membelai. Saling keke, nih. Tetap sih kalah, elak dong. Tuh paling ganas elak, man. Iya, paling murah dong. Gigi jadi nyakitin kan? Nyakitin diri dong. Tapi lidah, oh, banyak menyakiti orang lain. Beda-beda kelebihan. Jadi Bani Israel dilaknat oleh Allah lewat lisan Nabi Daud dan lisan Nabi Isa alaihis salam. Dia sama-sama merintah di Bani Israel. Masih satu keturunan dengan Nabi Ibrahim. Ya. Tapi mulai nama itu menjadi Bani Israel dari Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub. Nah, Yakub itulah istilah Bani Israel. Mana yang kena kaya jadi itu? Ismail apa Ishak? Memang yang duluan keluar Ismail, tapi ibunya lebih belakang. Nah, duluan ibunya Nabi Ishak, pada Siti Sarah. Jadi duluan. Bahasa nangkana kena kayaan Nabi Ishak, sekalipun dia belakangan keluar. Karena ibunya belakangan hamil. Kanu la yatanahun, ya, an munkarin fa'aluhu labi sama kanu yaf'alun. Kenapa mereka dilaknat oleh Allah lewat lisan, lewat ucapan dua nabi, Nabi Daud dan Nabi Isa? Kanu la yatanahun, karena mereka menjadikan dirinya tidak pernah melarang. Ngalurang na batur gawe apa-apa ada kena salah. La yatanahun an mungkarin, tidak pernah melarang berbuat kemungkaran, tidak pernah. Saling bunuh dibiarkan, berzina dibiarkan, ya, dibiarkan. Fa'aluhu, ya, yang mereka lakukan. Tidak melarang kemungkaran yang mereka lakukan. Labi sama kanu yaf'alun, sejelek-jelek apa yang mereka lakukan, tapi dibiarkan terus oleh Bani Israel menjadi umat Nabi Isa, menjadi umat Nabi Daud. Kan Nabi Daud hampir korban kan? Hampir korban dengan umatnya. Tapi untung diserupakan orang lain dengan beliau, lalu beliau diangkat. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Mereka tidak membunuh Isa. Mereka tidak menyalib Isa. Tapi diserupakan orang lain dengan Isa. Lalu itulah yang disalib oleh mereka. Dikatakan Isa menjadi penebus. Dari mana logikanya? Lalu Isa diangkat dari Tuhan oleh manusia lagi. Ya. Paus yang melantik. Jadi kadus dikantik oleh RT. Bagaimana legalitasnya? Kadus dilantik oleh kadus saja tidak bisa sah. Kan? Tidak bisa. Nah, kalau Nabi sah menjadi lantik, jadi kenabian, karena yang lantik Allah. Nah, Isa jadi Tuhan dilantik oleh manusia biasa. Makanya tidak pernah resmi Isa menjadi Tuhan. Makanya dianggap kafir orang-orang yang mengakuinya sebagai Tuhan. Karena yang lantiknya tidak benar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa ya dari kalian melihat mungkaran, falyughayyirhu biyadihi, hendaklah merubahnya kemungkaran itu dengan tangannya. Ya. Kalimat tangan ini ya banyak makna. Ada tangan bermakna kekuatan, kekuasaan. Ada juga tangan bermakna otot.
memang lebih besar, lebih banyak, lebih kuat, silahkan. Ya. Fa illam yastati fabilisani. Kalau tidak mampu dengan tangannya, fabilisani, maka melalui lidah, melalui ucapannya, melalui nasihatnya. Ya. Bisa juga tangan tadi tidak harus langsung, bisa juga dengan undang-undang lewat tangan. Bisa juga kepres dengan undang-undang, ya. Apa yang penting kan tangannya juga main itu. Nah, itu lebih bermakna itu. Anak-anak minum di perempatan atau minum di jembatan, sekalipun nablik jejobong dah turun, kan kelirin na ita. Ya, ceramah tu no, lelin langan dapatan guru menas. Tapi kalau polisi yang bawa pesan bupati tempel di jembatan, lihat itu, ulangi lagi, kami jemput kalian, lalu itu lebih ditakuti. Nah mereka tahu semua bahwa wenang. Fa illam yastati fa biqalbi. Nah, kalau tidak mampu dengan lisan, mungkin tidak bisa ceramah, tidak bisa pidato, bisa tapi tidak mental sama orang-orang begitu. Mental tapi takut diancam. Ya fa biqalbi. Maka dengan melalui hati yang tidak suka, hati yang tidak mendukung, hati yang siap melepaskan diri dari ya keterpautan dengan mereka. Fa bizalika wa zalika ad'aful iman. Beramar ma'ruf dengan hati, dengan cara tidak suka itu sudah selemah-lemah iman, selemah-lemah. Ya. Di sini tempatnya hati kalah. Padahal hati itu selalu menang. Iya, mau zikir pakai hati pasti menang. Beramal pakai hati menang. Kalau hanya dengan tangan tanpa hati tetap di bawah. Tapi kalau sudah dakwah seperti ini, hati kalah. Ya, hati kalah. Karena tidak ada reaksi dan tidak ada hasil. Wa qala alaihi salatu wassalam, ya ayuhan nas, muru bil ma'ruf wanhauna 'anil munkar qabla an tad'u fala yustajabu lakum wa qabla an tastaghfiru fala yaghfiru lakum. Masyaallah. Hai sekalian manusia, ya, ini semua orang disuruh ini. Karena hakikat perintah itu semua, ya, muru, perintahlah, ya, oleh kalian, bil ma'ruf orang lain untuk berbuat baik. Wanhau 'anil munkar, laranglah, cegahlah dari berbuat kemungkaran, ya. Pelanggaran di mungkar. Qabla an tad'u fala yustajabu lakum. Ya. Sebelum kau mengajak dirimu, maka tidak akan dijawab bagi. Artinya kalau kita sendiri belum bisa ngajak diri kita, ya sulit. Apalagi orang-orang tahu. Kita sendiri minum lalu melarang orang minum, jangan mimpi. Itu bisa terbukti. Ya. Sebelum kita ngajak, kita dulu ngajaklah. Ngajak diri kita. Paling bagus. Kalau bahasa hadis, ya. Ibda' binafsik. Mulai dari diri sendiri. Mulai dari kita ajak. Itu buat orang berharismatik itu. Kalau ada ulama harismatik, pasti itu duluan. Apapun yang dilakukan, pasti dia sudah lakukan duluan. Akan menarik apa yang disampaikan. Menarik. Ngajak orang berjamaah, ya jauh, nikmat dari jamahin. Ketika dia ngajak, maka terasa terisi ajakan itu. Kalau dia sendiri belum, gombal jamaah, no pira-pira kali na sampeang. Sukul tamalik telingan, dan tamalik hati. Dia sendiri belum pernah melakukan. Jadi tidak ada getah. Tidak ada getah. Persis kayak sumbu yang dibakar tanpa minyak itu. Pedak langsung. Sedut, nyala, pedak doang. Tapi kalau ada minyaknya, ya, akan menyebar, tahan lama, awet, linti, halus, ya. Itu yang dilakukan orang-orang yang harismatik.
Sudah selesai dirinya dan keluarganya. Selesai. Baru ke orang lain. Kalau belum, dia berusaha dulu untuk orang keluarganya. Jemaah tabligh keluarganya belum beres, keluar dulu orang. Ya, jadi itu juga kurang pas. Ya. Bagus. Cuma kan melupakan dirinya. Atamuruna bil ma'ruf wa tanhaun apa? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kau suruh orang lain berbuat baik tapi kau lupakan dirimu, keluarganya tidak dinasihati. Dibiarkan istrinya ngutang terus. Bila semama ada lalu dakwah, dakwah apa? Iya. Itu kata Tuan Guru Faisal selalu cerita. Beliau ketemu sama wanita di Lombok Barat di Bintaro itu, nanti ojek terus. Kenapa Hamal? Ada kembalian. Ya, yang nanti ojek. Nanti biasa semama ada. Ya lalu dakwah merak pelinggih ni mah. Para anak jamaah tabligh jaga pasal dia. Beja lain jadi dakwah. Oh sugul daerah mana. Merak pelinggih onde aku jadi jamaah tabligh. Angkat langsung mulik dan mama ada 40 hari. Beda. Waqila wa qabla an tastaghfiru fala yaghfiru lakum. Kalau kau belum sendiri belum minta ampun, maka tidak diampuni bagimu. Ya, aman. Kita doang berkerenyak dosa Anda pada dakwah malah dengan berdosa, sekat ya. Hah? Kita juga bersih itu sampai bersihkah? Nengka lantai kotor, penyapu kotor. Sekat. Hah? Harus sapu itu dulu bersih, baru bisa membersihkan lantai. Sapu najisnya, biasanya berombok najis. Nggak bisa. Ya. Innal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar la yadfa'u rizqan. Ya. Wala yaqrabu ajalan. Sungguhnya menyuruh kepada yang baik, melarang kepada yang mungkar, tidak mencegah kayak rezeki itu. Ya, enggak spontan begitu. Ada syarat, ya. Kita duluan. Kayak kita minta rezeki kan? Enggak beda itu. Apalagi kita tokoh dilihat leca-leca. Kita baca khutbah salanan tak kontek dong ketok-ketok dengan ini. Kita malah ceramah tentang akhlak berpakaian. Kepiok sobat dengan dia bawa. Dia tama, yang bau tama. Dengan remehang dengan aduh, lalak mata di sini. Sudah diremehkan gitu, karena orang tahu. Itulah pentingnya kita tersembunyi dari aib kekurangan ketika menyampaikan sesuatu itu. Itulah nikmat Allah juga paling besar. Ketika kita menyampaikan, tidak ada yang tahu aib kita. Makanya jangan kita keluarkan kekurangan kita sama audien kita. Mana kulu dengaran kata bare. Itu termasuk nikmat Allah. Sealim apapun orang, dia juga punya masa lalu. Kalimat itu kan sudah cukup kalimat itu. Dia punya masa lalu. Sekarang dia alim masa lalunya. Ya banyak teman asal lihat itu. Sekarang temannya sekali tuan guru. Dia nona tuan guru, panggil jama-jama. Ini tuan guru kan aduh. Ngenem diri lah kata balak iya. Masa? Sampai netiak pesawat tiba latihan masih ngenem yang mana? Angkat itu manggil tuan guru aja. Ya. Di bandara masih ngenem yang mana? Padahal nanti pas latihan. Tobat dengan angka, tobat dengan keruan mas. Itulah. Kalau orang tahu kekurangan kita itu bahaya. Ya itulah sebabnya orang-orang tua dulu kadang-kadang sulit diajak
berubah kepada seseorang itu. Ya, padahal ada namanya tobat kan. Sekat tobat gitu. Seperti itu beratnya. Ya. Memang semua orang punya masa lalu. Abu Bakar, Umar kan punya masa lalu saja kan. Utsman punya masa lalu. Ini siapa saja. Jatuh tak cari guru, dia tak bercerita si lengelengnya. Aku sering aku mesti kan, mah bahaya tiru sih kak. Pada anda ustaz ini kan selesai. Mengenai pada anda aja bah. Tahu nenyak aja bro. Sebut wahan nakal tak kurang tersebut. Kita tampilkan apa yang mereka lihat saat itu. Karena dia kan sedang mentoladani. Ya, kita menjadi uswah. Nah, kalau kita ceritakan yang jelek masa lalu, ada saja yang ikut kita, mungkin 10 yang tidak ikut masa lalu kita, tapi ada juga yang ikut. Ya. Nanti ditanya dia kan, enggak ikut nih. Menurut Ustaz Marak lain tahun kata tobat, kan? Wah lain kesannya. Cerita nalik nah barang pangsaran dah baru. Aku lagi kuliah temangangku dosen bembek lanting angku lawang. Bukan jelek kesannya kepada murid. Nakal pun mulai dah. Ndek sona, tahu ndek. Ndek sona kita murid man. Ya jelas mereka terjemahkan nakal itu. Ketebangan dosen tak bembek berkerau boleh datang. Ya zubillah. Wala yaqrabu ajalan, tidak bisa dekat spontan, tidak bisa. Ya, ada proses. Tidak serta merta. Wa innal akhbara minal yahudi. Sungguhnya berita-berita yang berasal dari Yahudi, waruhban, ya. Minan nasara, para apa namanya orang-orang ulama orang Nasrani itu, ruhban. Pendeta, ya, pendeta. Ya. Lamma tarakul amra bil ma'ruf, tatkala mereka meninggalkan amar ma'ruf, wan nahyi 'anil munkar, meninggalkan melarang kepada kemungkaran, la'anahumullahu ala lisani anbiya'ihim. Mereka semua dilaknat oleh Allah lewat lisan nabi-nabi mereka. Ya. Mulai dari Nabi Idris, terus summa ammu bil bala. Setelah itu kalau Allah menurunkan bala, merata semua. Yang tidak kerjakan kena, yang kerjakan kena. Itu nanti dulu satu makan nangka, semua kena getah. Ini bahaya. Urusan masing-masing amal ya terserah. Tergantung kebaikan mereka. Tapi rata semua. Ya. Itu orang saranta beda yang alim kena, jahat kena. Kita bilang ini akibat perbuatan mereka, lalu alim mati hendak. Ya, ini nyala aja. Kayak di Sulawesi Tengah kan. Memang dibilang LGBT, tapi baju-baju untuk pesantren terlepas dah. Bingung itu jadi. Bagaimana kita bisa menyimpulkan itu? Sebab perbuatan mereka, kenyataannya yang banyak mati juga orang baik. Masa Tuhan menyiksa yang baik? Ya. Inilah sebabnya. Kalau orang-orang diam dari beramar ma'ruf nahi mungkar, ketika bala turun rata Allah kasih. Mau mereka baik, mau setengah baik, mau tidak baik. Ya, terima semua. Nah tergantung amal masing-masing. Ya, kalau yang jelek ya disiksa dengan itu. Kalau yang baik, ya akan dinikmati lewat itu. Ya, tergantung masing-masing. Kalau dia masih hidup, pujian, pujian. Kalau mati ya sudah, sebagai penghapus dosa. Masing-masing lari, judul masing-masing. Wa qala alaihi salatu wassalam afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultani ya irid inda sultanin ya irid.
Abdulul jihad, paling abdul perjuangan adalah kalimatu haqqin, menegakkan kalimat yang benar. Ya, benar adalah benar. Inda sultanin jair, kepada pemimpin yang durjana, kepada pemimpin yang jahat. Firaun dulu, sebelum dia mengaku sebagai Tuhan, dia pernah menulis di atas pintu tempat orang masuk itu, Bismillah itu. Dia nulis dulu. Firaun yang nulis Bismillah sebelum mengaku sebagai Tuhan. Setelah mengaku sebagai Tuhan, ya, terjadilah perintah kepada Nabi Musa untuk mengajaknya. Istilah Nabi Musa berkeinginan untuk menghancurkan Firaun. Nah, mati gak makna? Tapi jawab oleh Allah. Orang yang sudah menulis namaku dan mereka di dalamnya, ya, akan aman dari segala bahaya. Makanya Firaun tidak mati-mati, tidak ngapain itu. Nah, kecuali dia keluar itu, makanya dia terima bahaya itu. Mengejar Nabi Musa lewat Laut Merah, maka tenggelam. Ketika dia masih dalam rumahnya, dalam ruangannya, karena tempatnya dari Bismillah itu di pintu luar, tempat orang masuk itu. Kan luas. Berarti dilindungi oleh Allah mereka dengan nama Allah yang tulisannya sedikit. Nabi Sulaiman hebat kena Bismillah. Ratu Balkis juga hebat kena Bismillah itu. Hanya membaca Bismillah saja dari surat Nabi Sulaiman. Sempat dibaca itu. Innahu min Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Hebat Balkis. Nabi Sulaiman juga membaca, dia sendirian duluan kan. Innahu min Sulaiman. Iya. Sudah banyak pertanyaan. Ya. Ya luar biasa. Ketika Nabi Nuh menjalankan kapalnya, hanya dia bilang Bismillahirrahmanirrahim. Hanya itu dibaca Nabi Nuh, jalan kapalnya. Ya. Jalan. Hanya tengah itu kan. Tidak mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak nih. Kapalnya 3 lantai jalan. Tanpa mesin. Hanya dengan nah, tinggal kita. Keyakinan kita. Nabi Sulaiman meraih itu. Harta dan kerajaan hanya dengan Bismillah. Bisa memindah kerajaan Balkis dengan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya mana Allah itu artinya Kohar. Qadir. Kohar itu maha perkasa artinya. Ya, maha gaya, maha tinggi, maha sombong lah. Itu mana Allah itu. Tapi semua itu kalah dengan sifatnya yang dua itu. Rahman Rahim. Makanya keganasannya kalah dengan Rahman Rahim. Ya. Ndara si dua aja selesai si nenek. Tapi tertutup keganasannya dengan Rahman Rahim. Rahman Rahim ya Allah. Itu sebabnya hurufnya 19. Sementara penjaga neraka itu 19 orang. Hanya kita baca sekali sudah ditutup. 17 pintu neraka itu untuk orang. Burung minta amang. Seharusnya dia digeser-geret oleh malaikat Zabaniyah. Karena baca Bismillah 19 huruf. Selesai, tidak jadi digeret. Dia malaikat Zabaniyah yang 19 itu. Tapi juga kemeliannya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi tergantung kenapa dia paling abdul jihad memerangi, menyampaikan kebenaran kepada pemimpin yang jahat. Sulit. Nabi Musa dong gara-gara ya. Disuruh mendakwahi Fir'aun. Hanya lahirlah doanya, Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Tak dadanya. Bagaimana tidak sesak itu kan ayah angkatnya. Ayah angkatnya lapu dengan nyembah ia malik, mengakunya jari Tuhan. Terus kita nyuruh dakwah malik lah. Berat. Hah?
Paman ta doang wah luwih bantu ita mano. Terus gawe salah, nasihat berat. Pelinggih pengen ta doang. Sudah raja lagi. Wayah angkat. Ya. Dari kecil. Mana istrinya penyayang sama dia. Tambah lagi dia mengaku sebagai Tuhan. Berat. Tidak ada orang berani mengganggunya. Kita lo nyelonong lo dakwah. Makanya beliau berdoa dulu kepada Allah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Berarti ini doa. Kita pakai menyampaikan sesuatu kepada orang-orang yang kita takuti. Orang-orang yang kita takuti. Wa su'ila salawatullahi alaihim an khairin nas. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang sebaik-baik manusia. Ya Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik? Seolah-olah begitulah. Ya faqala, beliau jawab, atqahum li rabbi. Yang paling takwa mereka kepada Tuhan. Orang yang paling baik adalah atqahum. Mereka yang paling bertakwa kepada li rabbi, kepada Tuhan. Wa au salahum lirrahimi. Itu yang kedua. Manusia yang terbaik kedua adalah orang yang selalu menyambung silaturahmi. Penyayang kepada siapapun. Lengai bagus kangen nado. Dukung kangen nado. Nanggung dengan nyumpai ya, dia nasilia kangen doh. Nih. Urusan jelek orang tidak dia hiraukan, yang paling bagus dia ke orang lain. Itu manusia terbaik dua. Dekat ini mesti. Dekat. Tambah bagusin dengan selengnya itu dekat. Mun bagusin dengan bagus ya tulang aja. Ndek tak nyumpa dengan si nyumpa itu sekat. Iya. Melin tak nyumpa dong. Yang kedua makanya luar biasa. Yang ketiga wa amuruhum bil ma'ruf wa anhahum 'anil munkar. Yang ketiga adalah orang yang beramar ma'ruf nahi munkar, manusia terbaik tiga. Masih masuk tiga besar, ya. Yang paling nomor satu al-qahub, paling takut kepada Allah. Tapi tidak lepas dari dua-duanya ini. Kalau surah orang atqahum berarti awsaluhum dia kerjakan, amrun bil ma'ruf munkar juga mereka kerjakan. Tidak mungkin dah. Ya. Mereka nomor satu karena sudah tiga-tiganya masuk. Kayak wali. Mereka menjadi sultanul aulia karena semua keramat di bawahnya sudah dimiliki. Yang lain belum sampai sana, makanya hanya dia. Kayak manusia lah. Dibuat khalifah itu. Ya. Karena dia paling lengkap. Nafsu punya, akal punya, ya. Malaikat hanya punya akal, nafsu tidak ada. Binatang punya nafsu, akal tidak ada. Makanya yang jadi khalifah manusia, yang punya dua-duanya. Nah, dia paling lengkap. Wa balagona. Telah sampai kepada kita Allah Ta'ala azzaba qaryatan fiha samaniyata asyara alpan a'maluhum ka'amalil anbiya ghair annahum kanu la yaghdabuna lillah faqad tabayyana wattadoha annal amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar la rukhsata li ahadin fi tarkihima indal qudrati wal imkan. Masyaallah. Telah sampai kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyiksa satu desa. Fiha samaniyata asaru alpan yang isinya 18.000 orang. Kampung itu. Apa pekerjaannya? A'maluhum ka'amalil anbiya. Perbuatan mereka seperti perbuatan nabi, pacur lah. Pacur. Ya, merupakan nabi pegawaian juga kan. Berduha pacu, bertahajud pacu. Puasa Senin Kamis ya gitu. Jadi pegawai nabi gawean. Masya Allah.
Tapi masalahnya ghairu annahum kanu la yaghdabuna lillah. Ya. Selain itu bahwasanya mereka tidak pernah marah karena Allah. Ya, dia nasili je. Ya, jadi lengen dah baca lagu itu orang silin. Anak tengenem doa. Iya, masyaallah. Alat. Mereka tahajud jadi. Tak terkejut-kejut doang hukum. Masyaallah. La yaqdabuna illah. Mereka tidak pernah marah kepada Allah. Ada kata marah-marah nafsu, dia nama tentu-tentu kena nenek. Ya. Nabi Musa pernah sakit. Ya. Lalu dia mohon kepada Allah. Lalu Allah nyuruh dia makan sebuah buah-bahan. Ya. Dimakan, sehat beliau. Ya. Tidak lama lagi beliau sakit lagi. Dia langsung cari buah-buahan itu. Malah nambah sakit. Bingung Nabi Musa. Ya Allah, kemarin saya makan buah ini, kena petunjukmu, sehat saya. Sekarang saya langsung makan, kenapa tambah sakit? Iya. Kalau kemarin ke saya dulu kau datangi baru kau makan itu. Sekarang kau langsung makan tanpa kau ingat saya. Cocoklah kau sakit. Coba. Masya Allah. Ibarat ada di kisah itu juga. Ada seorang soleh pemuda, soleh luar biasa. Ditugaskan di satu kampung, ternyata ada orang-orang itu menyembah kayu. Sangat sakit hatinya melihat orang menyembah kayu itu. Iya. Dilarang sampai mau dibakar kayu itu. Keluar jin itu. Melawannya. Woi, tiap malam dia kelahi, kalah doang jin kan. Pira-pira tentara, kalah doang. Karena dia murni marah, ikhlas karena Allah. Karena dia dibantu oleh Allah. Sampai dia mau bakar. Iya, kayu itu. Keluar jin itu lagi. Tuhan, jangan dibakar rumah kami ini. Kalau Tuhan, kita lihat kehidupannya kurang. Kalau Tuhan mau, tidak usah Tuhan kerja. Tunggu saja di bawah bantal Tuhan. Iya, kami janji. Tiap hari dia ambil uang di bawah bantalnya. Ya. Berjalan 1 bulan, 1 hari tidak ada kepeng bawa kalang. Yuk. Dia terketiangan ngomong begini nungan. Mati nan kejauh. Begitu dia mau ke sana keluar jin itu. Apa kata jin itu? Kalau kemarin saya kalah karena kau kena Allah, sekarang kalau kena uang, jangan coba bisa kalahkan saya. Tak ada ladar oleh jin palak. Masya Allah. Karena dia tahu jin itu kita betul-betul berenergi ketuhanan. Ada tang betul kesurupan kah? Pertama ikhlas itu gerak yang kan? Iya, lagu sawina kelar itu, enges jamene mentah kan? Balik mentah. Cuma kesurupan malik agak tetan suruh ngono, ada harapan dia milih wah. Kena nafsu mai. Dia milih. Coba banget. Dia milih. Setan sudah bicara, jangan coba. Dia milih, lanjak itu. Makanya Allah selalu mesan, silahkan kau ganggu manusia, tapi ingat jangan ganggu hamba-Ku yang ikhlas. Cuma itu pesan Tuhan. Jangan ganggu yang kaya, jangan ganggu yang pejabat, jangan ganggu yang ikhlas. Enggak pesannya. Ikhlas aja, ada. Jadi apapun. Faqad tabayyana wattadoha. Sungguh sudah nyata dan jelas annal amra bil ma'ruf wa nahy anil munkar, bahwa menyuruh yang baik melarang yang mungkar, la rukhsata li ahadin, tidak ada rukhsah bagi seseorang. Dari alasan dia gede gawe iya kah? Tidak ada alasan untuk tidak mengerjakannya. Fi tarkihima, untuk meninggalkan dua-duanya. Indal qudrah, ketika kita mampu. Wal imkan, memungkinkan kita bisa melakukan. Mampu memungkinkan. Lalu tidak kita kerjakan, itu tidak ada alasan kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Wa anna man ad'a zalika wa tasahala fihi
fahuwa mutahawinun bihaqqillah. Bahwasanya orang yang menyia-nyiakan dua-duanya, memalaskan dirinya, meringan-ringankan demele, fahuwa mutahawinun bihaqqillah. Berarti mereka menyepelekan hak Allah Subhanahu. Kewajiban kita itu hak Allah namanya. Kena amar ma'ruf nahi munkar itu hak Allah kewajiban kita. Lalu kita sepelekan berarti kita menyepelekan hak Allah. Lalu kita minta rezeki, ya sekatlah. Kalau jalan tali nenek kira-kira. Antara dong meli aku jadi pati kan. Wa ghairu mu'azzimin li hurmatihi. Mereka tidak mengagungkan, tidak membesar-besarkan bagaimana mengharamkannya. Milu-miluan aja. Kama yang bagi sebagaimana yang seyogyanya yang harus dia lakukan. Tapi tidak dia lakukan. Wa qad du'afa imanuhu. Sungguh lemah imannya orangnya begitu. Wa qalla minallahi khaufuhu. Wa qalla minallahi khaufuhu. Sungguh kecil rasa takutnya kepada Allah. Wa haya'uhu dan kecil malunya kepada Allah. Takut sudah sedikit, malunya juga kecil. Orang yang tidak mau menyampaikan hak Allah, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Fa in kana sukunuhu raghbatan fid dunya, karena sungguhnya ketenangan mereka hanya cinta kepada dunia. Bani, net yang bani lawan sedutna dagang dulu, takut ekonomi dah tidak parah. Ya. Wa tama'an fil jah wal mal. Mereka tamak demi meraih pengaruh dan harta. Wa yakhsha annahu iza amara aw naha saqatat manzilatahu. Dia khawatir bahwasanya kalau dia merintah yang baik, larang yang mungkar, takut runtuh jabatannya. Tahu don jerak terjadi desa ni. Lalu kena ngenem dukung ni terubin. Bahaya sih. Masya Allah. Iya. Nyata sekarang saya lihat itu. Dibiayai orang minum itu, dibiarkan dia minum. Pokok dukung aku. Wadha'ifa jahuhu inda ya man amarahu aw nahahu minal usati waz zulmah. Lemahlah pengaruhnya ketika menyuruh berbuat baik, melarang berbuat jelek. Karena dia sendiri sudah mendukungnya dulu. Ya. Warna tayak jadi bupati, nebani kebalik dengan ngenap, dengan yang dukungnya. Nebani kicau. Jadi balik tu bupati kan itu dukung dia lain kan. Kenapa angkat oh? Aduh, dia bupati. Desa bangeno yang dah. Pada dah. Faqad azzama ismuhu, sungguh besar dosanya orang itu. Wa ta'arrudu sukunuhu li sukhtihi rabbih. Ya, dia menentang ya ketenangannya lewat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa maqtihi, kemurkaan Allah Subhanahu. Fa amma iza sakata anil amri wan nahyi la'alimahu annahu yahsulu lahu iza amarahu aw nahu makruhun fi nafsihi aw malihi. Fa amma iza sakata, adapun apabila dia diam dari beramal ma'ruf nahi munkar ya li ilmihi, kena pengetahuannya annahu yahsulu, bahwasanya dia akan berhasil baginya, tapi dia tidak mau, padahal dia yakin bisa menyuruh, bisa melarang, tapi dia tidak lakukan ya makruhun fi nafsihi, ya itu ya sangat tidak baik pada dirinya, au malihi, atau pada hartanya. Faqat yajuzu lahu sukut, maka boleh baginya diam kalau memang ada bahaya besar yang tidak bisa ditolak bagi. Iza tahaqqaqa zalik, kalau hal itu benar-benar terjadi. Wa kana al-makruhul lazi yahsulu lahu jadidan,
Kalau memang kebencian yang akan diraih betul-betul sangat berat, walahu waqa'an zahirun, dan itu benar-benar akan terjadi, maka boleh dia diam, ya, boleh dia diam. Walau amara wa naha ma zalik kana lahu ajrun azim. Tapi kalau dia mampu melakukan amar ma'ruf nahi munkar seperti itu, maka pahalanya sangat besar. Wa sawabuhu jazil. Iya. Ajrun sama-sama pahala. Ada yang banyak, ada yang besar. Wa kana zalika minhu dalilan ala mahabbatillah. Yang demikian itu sebagai bukti dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa isaruhu, dan pengaruhnya ala nafsih akan membawa dampak besar pada dirinya. Wa ala nihayatil harsi ala nusratihi lidinihi, dan juga menjadi ya optimisme yang besar untuk menolong agamanya. Kama qala Allah Ta'ala, wa'mur bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna zalika min azmil umur. Menyuruh kepada yang baik, melarang kepada yang mungkar, bersabar atas apa yang menimpa dirinya melakukan itu, ya. Inna zalika min azmil umur. Yang demikianlah sebaik-baik perkara. Luqman, ya. Wa ma ahsanu hala wa ma ahsana halil abdi iza daraba au habasa aw syatama bisababi qiyamihi bi huquqi rabbih. Alangkah baiknya keadaan seorang hamba apabila dia sampai dipukul, aw habasa atau ditahan, aw syatama atau dicaci maki, bisababi qiyamihi bi huquqillah, disebabkan karena dia menegakkan hak-hak Allah. Mari dengan Jawa kah? Dia takut penjara. Yang penting dia benar. Ente janda ada lengeh, saya dawatan guru entah waktu. Jawa janda malah bangga dia masuk penjara kalau dia tegas di kebenaran. Namun Lombok jangan tambah penjara tan guru jerak laku syukur-syukur. Engkau ada undangnya. Ya atas tedur. Beda-beda Jawa. Nah itu. Ya, Gus Nur kan masuk penjara sudah kan? Iya masuk penjara. Itulah mereka. Habib Bahar sudah keluar kan? Sudah keluar. Tidak pernah rusak nama baiknya. Habib Bashir ini kan tidak pernah rusak-rusak. Malah bangga kaumnya keluar lagi, teriakin lagi. Beda-beda, takutan dengan itu. Wa amarahu bi ta'atihi. Ya, menyuruhnya untuk selalu mentaatinya. Wa nahyu an maksiatihi. Melarang kepada maksiat kepada Allah Ta'ala. Zalika da'bul anbiya'i wal mursalin. Yang demikian itu adalah kebiasaan para nabi dan rasul menegakkan kebenaran, dicaci maki, di penjara dan seterusnya. Nabi Yusuf di penjara ya sudah biasa. Iya, para imam-imam di penjara karena memang warasatul anbiya. Manusia diusir warasatul anbiya. Biasa. Jangan kita berhenti berkecil hati, ya. Tidak. Wal auliya'i sholihin, dan itu juga kebiasaan orang-orang yang bermakom aulia yang soleh. Wal ulama'il amilin, ulama-ulama yang selalu mempraktikkan apa yang ia ucapkan. Kama huwa mangkul fi akhbarihim, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam berita-berita sejarah mereka. Wa ma'rufun min sairihim wa asarihim, sudah terkenal ya di perjalanan sejarah mereka. La khaira fi il-jubni wa dhaqfi al-mani'in min nasratid din. Tidak ada baiknya ya, pengecut ya di dalam pengecut gitu. Wa dhaqfil mani'in, lemah untuk mencegah dua-duanya dari menolong agama Allah. Darah bagusnya kan. Wa mujahidatus zalimin wal fasikin. Tidak ada baiknya kalau kita lemah memerangi orang-orang yang fasik dan orang-orang yang zalim. Iya. Raddihim ila taatillahi rabbil alamin. Menolak mereka untuk membawanya supaya taat kepada Allah Rabbul Alamin.
Fa innal ghadaba lillah wal ghairata inda tarki awamirhi. Sungguhnya marah karena Allah dan merubah ketika meninggalkan ya amar ma'ruf. Wartikabu nawahi, bertambah terus ya perbuatan yang dilarang Allah. Wa zawajir, apa yang dilarang Allah. Ya. Itulah yang menjadi tugas sya'nul anbiya'i was siddiqin. Ya. Tugas para nabi dan orang-orang yang jujur. Wa bizalika wasafu, dengan demikianlah mereka disifatkan. Washtaharu wa arafu, dengan itu juga mereka terkenal dan populer. Ya. Lebih-lebih Nabiul Azmi ya, sudah tidak bisa dibantah, sudah tidak bisa berhenti, sabar dan seterusnya. Kayak itu kan Nabi kan. Dia dah bawa ke juluk mana paman nak yang Nabi. Yang dia keras selalu juluk orang kada. Tersinggung yang kena batur-batur. Dia jerak beda awak juluk ke ngana pamannya ngana. Apa kata beliau? Andai kata matahari ditaruh tangan kanan saya, bulan tangan kiri saya tidak berhenti dakwah memerangi mereka. Cukup kalimat ini. Awak ke paman kan? Udah takut mati aja kan? Mah dah tak ada. Ya. Terus wah orang kadin. Jadi surut-surut tak ada. Ya. Insyaallah. Ada yang. Deh. Memerangi orang zalim. Kama warada fil hadis annahu alaihi salatu wassalam kana la yaqdabu li nafsihi fa izan tahaka syai'un min haramatillahi ta'ala lam yakum liqad bihi syai'un. Rasulullah pernah bersabda, beliau tidak pernah marah kepada dirinya sendiri. Artinya kalau beliau disakiti tidak pernah marah. Satu ujian ini masih Nabi minta paran jegol lenowasi. Kalau yang menyangkut dirinya Nabi tidak pernah marah. Tidak pernah marah, ya. Tapi kalau sudah disentuh, iya, berhubungan dengan apa yang diharamkan Allah, beliau tidak ada yang bisa menahan kemarahan. Mati tebusan. Ya. Tapi dia kebalik menagaman saja pada doa itu. Bareh. Berdibariin saja marah miong mati. Marah miong mati. Masya. Wa kama qala alaihi salatu wassalam fi haqqi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Sebagaimana beliau sabdakan tentang hak Umar bin Khattab sallallahu alaihi beliau. Qauluhu haqqu, ya qaulu al-haq wa ma lahu bin nas min shadiqin. Ya. Jadi ucapannya adalah benar. Karena banyak ayat turun dengan pendapat Sayyidina Umar itu. Makanya beliau disebut ya, apa gelarnya? Al-Faruq, ya. Al-Faruq. Maka tiada baginya pada manusia ada teman, lagi kerasnya nah. Iya. Belum Islam keras, setelah masuk Islam juga keras. Tapi kayak lembut lah setelah masuk Islam. Seolah-olah nguang kuna, seolah darah dengan batur nak mulai aja. Tapi luar biasa. Luar biasa. Ya. Dialah satu-satunya orang yang ditakuti tanpa melihat orangnya, namanya sudah ditakuti. Itulah Sayyidina Umar, makanya bergelar Al-Faruq. Beliau menjadi sebab Nabi Rasulullah juga dakwah terus terang. Jika dia masuk, datang saja di tempat Rasulullah ngaji itu takut orang. Siapa Umar? Takut dengan mati ini. Takut. Ya. Nabi tadi takut Nabi itu aja. Tenangan, ribut nih. Ribut. Nih, nyebut saya Umar doang, takut di dalam. Padahal beliau ke sana mau masuk Islam. Kalau tidak ada beritanya dia mau masuk Islam, ke sana biasanya ke sana mengganggu. Dia tahu dia nyemati dengan. Nah, silakan diatur Nabi minta. Siapa yang menangani pintu kata Rasulullah. Angkat tangan sini Hamzah. Saya Rasulullah. Kalau dia tidak beres, selesai di pintu. Selesai di pintu. Ternyata dibukakan, dia masuk Islam. Ajar syahadat katanya. Wah, takbir semua. Allahu Akbar. Karena memang beliau sudah didoakan. Dua didoakan oleh Rasulullah. Salah satu dari yang dua. Sayyidina Umar dengan Abu Jahal. Mana-mana sudah.
yang Allah berikan untuk menolong Islam. Ya Allah, tolonglah Islam ini dengan salah satu dari dua orang ini. Umar atau Abu Jahal. Ternyata Sayyidina Umar yang makbul. Iya. Di situ Sayyidina Umar bertanya, Rasulullah yang perlu sampaikan ini benar atau salah? Benarlah. Kenapa perlu takut? Jangan takutlah. Ayo perlu dakwah terang-terangan. Ayo ganggu urusan saya sudah. Makanya Nabi demen kasih ngono, orang be. Wah. Tidak ada yang berani. Nabi Muhammad saja secara zahir beliau